Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Nurmahyati SSI MSI selaku dosen pengampu mata perkuliahan praktek public speaking. Tidak lupa juga untuk teman-temanku dari 4 KPIC yang saya cintai dan saya rindukan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dan pastinya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan praktek public speaking walaupun masih secara online atau virtual seperti sekarang ini. Saya Dimas Muhammad Hanza akan sedikit menyampaikan tentang pentingnya nama dalam Islam. Apa sih itu nama? Menurut William Shakespeare, apalah arti suatu nama jika ada setangkai mawar, jika diganti namanya akan tetap setangkai mawar. Tapi berbeda dalam pandangan Islam, saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena nama sendiri dalam pandangan Islam itu adalah sebuah doa. Nama penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena nama ini adalah suatu identitas. Entah itu identitas benda, identitas makhluk. Untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Tapi yang saya bahas kali ini adalah identitas manusia. Kita ambil deh contohnya yang dekat dengan kita. Identitas mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam kartu tanda mahasiswa atau dalam absensi kelas, pasti yang pertama adalah nama. Yang penting adalah nama. Baru yang pelengkap seperti NIM, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Inilah pentingnya nama dalam kehidupan kita. Apalagi peran orang tua di sini atau kita para calon orang tua di masa yang akan datang. Kita harus tahu bagaimana cara memberikan nama yang baik kepada buah hati kita kelak. Karena bayi sendiri atau kita dulu waktu dilahirkan tidak bisa memilih namanya. Pas dilahirkan kita kan ngomong aja belum bisa. Bahkan cuma merengek, menangis. Makanya pentingnya orang tua dalam memberikan nama yang baik, khususnya pada ayah. Maka dari itu saya akan memberikan 5 tips memberikan nama dalam agama Islam. Yang pertama adalah memberikan nama dengan waktu yang tepat. Nabi Muhammad SAW itu memberikan nama kepada anaknya segera setelah ia dilahirkan pada hari itu. Tapi terdapat pendapat ulama yang lainnya, waktu yang tepat itu 3 hari setelah dilahirkan atau 7 hari setelah dilahirkan. Biasanya nih orang kita itu mengambil 7 hari setelah dilahirkan. Itu biasanya dibarengi dengan akikoh. Walaupun dalam ajaran Islam akikoh ini bisa saja dilaksanakan pada hari ke-14,
di hari ke-21 ataupun kelipatannya. Kemudian yang kedua apa? Memberikan nama yang baik kepada anaknya. Nama tentunya sebagai doa dan harapan kelak orang tua menginginkan anaknya menjadi manusia yang hebat pada saat dewasa. Tapi perlu diingat teman-teman, bahwasanya nama ini bukan hanya identitas di dunia, tapi bahkan ntar kita sebagai identitas di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya apa? Muliakanlah anak-anakmu dan muliakanlah nama-namanya, atau baikkanlah nama-namanya. Dari nama tersebut pasti ada hasrat dari orang tua menginginkan anaknya menjadi manusia yang berguna atau menjadi anak yang saleh dan salehah. Biasanya orang tua mengambil nama ini dalam Al-Quran, bukan? Dalam surah, nama-nama surah atau ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa saja misalnya surat Toha, namanya Toha, Ali Imran, atau diambil dalam ayat suci Al-Quran, Mukhlisin, diambil dalam Al-Quran, atau Hafiz, teman kita Hafiz At-Tariq, mungkin diambil dari Quran surah At-Tariq, gitu. Karena keinginan orang tua untuk anaknya menjadi anak yang berguna di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga apa? Menggunakan nama yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil contoh. Nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama berhala, nama-nama para dewa, atau nama-nama untuk memuja sesuatu. Ini nama-nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Menggunakan nama para nabi atau nama dalam Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Kita dapat mengambil nama untuk buah hati dari Asmaul Husna. Tapi perlu diingat bahwasannya tidak semua nama bisa kita gunakan secara langsung. Karena terdapat sifat-sifat Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Itu bisa kita tambahkan seperti Abid, yang tadinya Al-Khaliq bisa kita tambahkan Abid, Abdul Khaliq. Ar-Rahman jadi Abdur Rahman. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbu asma'u ilallahi ta'ala Abdullahi Abdurrahman. Yang artinya apa? Nama-nama yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Berbeda juga dengan nama-nama Rasul ataupun nama-nama dari Nabi. Ini keinginan orang tua pastinya, bahwasanya orang tua menginginkan anaknya mengikuti jejak dan kepribadian ataupun sifat-sifat para nabi. Makanya di Indonesia banyak sekali yang mengikuti nama-nama para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Yunus, Ismail, Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad SAW.
dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima apa? Tidak memberikan nama dalam artian yang buruk. Jangan sekali-kali orang tua memberikan nama anaknya mengandung arti yang buruk, karena nama ini sebagai cerminan. Jangan salah, misalnya kita ambil dalam Quran surah apa misalkan, tidak tahu artinya asal langsung ngasih nama anaknya, misalnya dalam Al-Quran Jahannam, langsung kasih nama anaknya Jahannam, tidak tahu bahwasanya Jahannam adalah neraka. Makanya kita sebagai orang tua harus selektif dalam memberikan nama kepada anak-anak kita. Itulah tips dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dari saya, tetap semangat, tetap tersenyum, berjuang, dan saling memaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.